Hai sahabat misteri. Oke, balik lagi dengan aku Hasan Rosyid di channel House Misteri. Oke, ini adalah video podcast House Misteri yang kedua. Dan di sini adalah segmen terbaru dari channel House Mystery. Di video ini kita akan menceritakan kisah-kisah horor yang benar-benar terjadi di beberapa teman-teman kita yang berkenan untuk menceritakannya di video kita kali ini. Nah, di sini kita terdapat dua narasumber, yaitu seperti kemarin ada Febitri dengan sebut saja Burhan. Nah, di video kali ini kebetulan teman kita sebut saja Burhan ingin menceritakan kisahnya yang berbeda dengan video yang kemarin, yaitu kisah tentang masa SMK-nya. Oke, jadi kisah ini kata dia ini gak kalah horor dengan kisah yang kemarin. Oke, langsung aja kita simak kisah horornya. Buat Mas sebut saja Burhan, waktu saya persilahkan. Oke, Mas. Ya, tes. Jadi gini, ini saya ceritain dulu ya kronologi ke SMK saya. Jadi dulu tuh SMK saya itu katanya guru-guru sama alumni itu tuh dulunya itu adalah kandang ayam. Nah, pada zaman dulu itu waktu kan rawan banget tuh yang namanya pencurian dan itu. Nah, yang punya kandang ayam ini konon memasang sebuah penjaga di kandangnya itu, yang bikin kalau ada yang mau nyuri itu biar nggak nyuri. Nah, seiring berjalannya waktu, kandang ayam kan udah nggak kandang ayamnya kan udah dibeli kan, kandangnya udah dibeli. Jadi SMK ini jadi SMK. Nah, katanya penjaganya itu masih ada di SMK sini. Nah, terus posisinya SMK saya itu tuh masih berada di pedesaan di tengah sawah tapi masih nggak jauh dari permukiman, masih kelihatan. Nah, saya itu sekolah di sana. Saya sekolah di sana tuh karena dulu itu kan waktu sebenarnya simpel sih. Waktu pendaftaran SMK rame-rame itu saya sakit. Waktu itu saya terus yang masih buka cuma SMK itu, ya udah saya sekolah di situ aja. Dan saya pilih di teknik komputer jaringan. Soalnya yang masih buka yang itu. Tapi ya masih berhubung lah sama hobi saya. Nah, singkat cerita, di sekolah saya ini saya juga sering main di sekolahan. Jadi waktu semuanya pulang itu saya masih stay di sekolahan, masih webinan, masih bercanda-canda sama temen, sama itu yang mas-mas menjaga. Sama di SMK saya itu masih sering kegiatan. Jadi kalau sore itu kegiatan ya, jadi agak rame itu. Sama malamnya itu juga tuh masih ada kegiatan malam. Nah, seiring berjalan waktu kan saya otomatis kan saya akrab kan di sekolah itu saya akrab sama saya dulu sama penjaganya itu udah plek lah kalau bahasanya itu udah kayak friend, bener-bener friend. Nah, suatu ketika saya tuh ya bukan malam-malam itu main ke sekolahan sampai malam jam 12, jam 10, 11 itu. Nah, waktu itu saya juga ikutlah keliling sekolahan, ngecek-ngeceki kelas kalau masih ada kipas yang nyala terus sama LCD belum dimatiin. Saya juga ikut keliling. Nah, waktu itu saya itu masih di base campnya pas kelas menjaga ini, itu di dapur sekolah. Itu posisinya itu ada di samping selatan sekolah. Nah, di samping selatan sekolah ini ada selatan sekolah, terus itu langsung ada kelas gitu. Jadi kelasnya itu langsung berjajar gitu. Ya, itu
kelasnya itu ada terbagi, kelasnya itu gedung sih bukan kelas, ada berdiri gedung. Nah gedung itu ada dua kelas kanan kiri sama atas bawah, lantai dua atas bawah, lantai duanya kanan kiri juga, jadi ada 4 kelas. Nah waktu malam-malam itu jam berapa ya, jam 11-an kan saya waktu itu masih webinar di sana, webinar pakai laptop ya segala macam. Nah itu saya denger kayak itu namanya kipas angin, ya suara kipas angin muter, tapi nggak baring-baringnya nggak muter, cuma nih gitu doang. Padahal saya tadi sudah yakin ngecek bahwa kipas anginnya tuh mati gitu. Saya juga suara apa tuh, sama yang di atas kayak suara meja pintu dong. Apa yang paling kedengeran tuh kayak suara jendela kelas kan kalau dibuka kan gitu kan, ya kayak gitu. Suara jendela kelas nutup dok deng. Suara kacanya itu loh yang agak besar, agak yang kedengeran. Saya curiga kan, saya samperin. Ya belum saya samperin sih, masuk saya keluar dari dapur, saya lihat udah gak ada suara lagi. Saya masuk, nah suaranya mulai lagi ya gitu terus lah. Terus saya itu ya agak penasaran kan, saya tanya ke mas jaganya, mas ini kan malam memang sering kayak gini ya? Ya bukan sering lagi, tiap hari kayak gini. Kenapa? Ya juga itu tuh ya kayak gimana ya, ada katanya itu ada penunggu itulah, yang dulu kan itu kandang ayam, terus ada penjaganya, dikasih penjaganya itu masih di sini ya udah ya anggap aja iseng gitu, nggak ngapa-ngapain kok, kita juga nggak bikin masalah, kita cuma webinan ya juga ngejalanin tugas, udah gitu kan. Terus di SMP sini itu juga saya tuh salah satu murid yang jadi suruhannya guru. Kalau ada apa-apa tuh saya sama teman-teman grup saya tuh sering banget disuruh sering banget disuruh ya. Contoh kayak mau kan waktu itu kan mau UNBK pakai komputer, itu saya disuruh ikut bantu instalasi jaringan, instalasi kabelnya sama komputernya di 4 kelas kalau nggak salah dulu itu suruh handle. Ya oke aja lah, saya oke aja. Terus efek baiknya itu saya jadi dipercaya guru, saya dapat akses ke lab kapanpun, di lab komputer. Ya saya seneng. Nah itu waktu kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 sih. Waktu kelas 3 bukan kelas 2, waktu kelas 2 itu saya ada project sama teman saya bikin remaster Linux. Jadi kan kalau SMK kan kalau lulus kan ada alangkah baiknya bikin sesuatu kan. Nah karena saya jurusan teknik komputer jaringan, saya mau ya sama teman saya ada inisiatif bikin remaster Linux. Ya, nama teman saya juga oke lah, kita pinjam lab kita maghrib itu. Oh ya, terus saya izin ke guru-guru saya, boleh kan? Boleh. Ya udah mulai start proyeknya itu mulai start lah gitu. Kita namanya cari distro Linux, cari itu informasi gimana cara remastering, terus itu. Nah pada pertengahan kita mulai project itu, ini kan di lab kan komputernya kan banyak kan. Kami hidupin 6 komputer waktu itu. Satu buat install 3 itu buat install Linux, install Linux 3, yang 3-nya saya buat cari informasi. Nah waktu itu nunjukin waktu itu hari Sabtu sekitar jam
4 sekitar jam 4 mau jam 5. Nah itu tuh waktu hari Sabtu itu juga ada kegiatan pramuka di tengah lapangan. By the way, letak lab kami, lab komputer itu tuh ada di pojok sebelah utara, di pojok di samping tempat sampah. Nah itu kan ada gedung 2 tingkat. Nah kita di tingkat 2. Di tingkat 2 itu lab kita di samping tingkat 2 sebelah timur ya, sebelah timur pojok itu lab yang kami tempati. Nah itu kan, nah di kegiatan pramukanya itu kan pakai speaker, kedengaran sampai lab. Nah waktu itu kayak ada kejadian di mana listrik lab itu tuh kayak gimana ya, kayak spike ngejam gitu loh kalau bahasa kerennya. Kalau bahasa Indonesianya gimana, kalau jeglek ya gitulah. Jadi semua itu komputer kita sama listriknya tuh kayak mati, hidup lagi langsung cepet, tapi mati terus hidup cepet. Nah itu jadi otomatis gara instalasi Linux kita kan cuma ngerestart semua, sama komputer kita ngerestart semua, wifi-nya juga ngerestart. Kita juga waduh agak kesel sih. Udah installnya udah hampir 100% kan, tapi ya itu ya gimana lagi ya, kita waktu itu pikiran masih positif lah, masih lah ya listriknya bermasalah. Nah habis itu kita hidupin lagi tuh komputer kita. Ini gak selang lama itu wifi-nya tuh request timeout, nggak mati tapi request timeout. Jadi maksudnya tuh wifi-nya menyala tapi nggak bisa buat internetan. Waktu kita cek lewat ping itu request timeout. Kita kan agak kaget gitu maksudnya. Kok wifi-nya kok trouble. Nah kita coba cek ke yang ini, yang di depan sekolah kan wifi-nya kan sama dengan istilahnya saluran wifi-nya kan sama. Otomatis kalau satu error, otomatis yang lainnya juga error dong. Nah saya cek nih di depan sih wifi-nya di sini, tapi kok di lab kok kayak nah gitu, nggak gimana ya, nggak gitu ngeh sih ya, kenapa nih wifi lab kok error. Udah kita balik ke lab. Nah kita juga bengong nih, kenapa kok wifi-nya error. Terus ada ini kejadian lagi, habis wifi-nya error itu listrik di lab itu mati semua. Mati loh, kita kan juga kaget, habis wifi error kok listriknya mati sih. Nah tapi kita cek di saklar listrik saklar itu masih on, tapi kok mati. Yang bikin aneh itu listriknya mati, tapi yang lab kita listriknya mati, tapi kegiatan pramukanya itu listriknya masih hidup. Dan semua yang mati itu waktu kita tanyain, kita bengongin kan, yang panitia itu pramuka, woi listriknya mati bang, enggak di sana masih hidup, apa ya udah gimana. Kita kan juga agak bingung, ini kalau listriknya kok mati, tapi ini listrik kita di sini kok mati, padahal saklarnya on, atau logikanya kan kalau saklar on listrik mati kan berarti kan pemadaman listrik, tapi kok yang lainnya kok masih nyala. Ya kita coba on offin, kita coba utik lah, kok kita coba on offin terus kok nggak berubah, tetap mati. Itu kenapa sih? Kita agak bingung, kita udah bingung apa ya, wifi trouble sama ini kenapa gitu kan. Nah agak lama itu saya baru ngeh gitu. Saya baru ngeh kalau di lab kami ini, yang di tempat ini tuh ada penunggunya gitu. Katanya tuh ada penunggunya. Nah apa jangan-jangan ya, kita waktu itu cuma iseng sih, apa jangan-jangan kita digangguin ya.
Tapi waktu itu saya juga nggak pikir serius itu. Semua langsung ya, terus saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Iseng sih, waktu saya on semua dan ternyata langsung hidup semua. Itu saya sama teman speechless parah sih. Udah speechless, udah bengong Pak, speechless. Aduh. Nah itu teman agak lama kita bengong itu teman apa tuh, mungkin ini langsung ini kemungkinan ini tuh kita disuruh pulang sih, soalnya tuh dulu juga ada kejadian ya bisa aja sih, soalnya ya kayak gini ya, gimana mungkin kita ya nanti kan kalau udah posisi kayak gitu kan otomatis kan kita ada yang gangguin kan, berarti kan ya udahlah, kita di positive thinking, kita disuruh pulang, ya udah kita pulang aja. Itu komputernya kita sudah semua kan hidup kan, itu kan listriknya hidup, terus komputernya otomatis juga hidup semua, ya kita sudah semua, kita kemas lah ya, kita kalian iseng ya, bilang, bah saya pulang pamit, assalamualaikum. Waktu kita pamit sama itu, tiba-tiba wifi-nya tuh udah hidup lagi, wifi-nya udah bisa internetan lagi. Wah, ya akhirnya sama teman saya udah, wah ini udah suruh pulang nih, udah disuruh pulang nih kan tanda-tandanya. Udah sih, udah pulang, ya udah pulang. Ya udah kita kuncinya kita taruh ke tempat semua, ya udah pulang kan. Sama besok-besoknya lagi kalau udah kan, saya sama teman saya tuh kalau udah ada wifi tanda-tanda listrik mati atau wifi atau wifi trouble, itu berarti oh kita udah tanda-tanda suruh pulang, ya udah pulang gitu. Sampai ujung-ujungnya proyeknya itu nggak selesai sih, karena ada beberapa faktor proyeknya nggak selesai. Nah di sini juga ada kejadian yang benar-benar unik selama saya bersua di sini. Itu kan tadi kan saya bilang saya kan juga pernah disuruh guru-guru kan, jadi tunjukkan dimana kalau misalnya saya disuruh guru lab, atau apalagi guru lab TKJ kan. Nah itu ada suatu acara workshop fiber optik. Nah saya sama teman saya tuh dipasrahi guru saya buat instalasi kabel fiber ya bukan kabel fiber sih, kayak namanya itu apa ya, kotak buat nyolokin fiber optik itu di beberapa tempat sekolah, di beberapa kelas. Jadi itu malam-malam gitu kan, jam 8 itu tadi di sekolah masangi kotak fiber, namanya udah lupa, pasang itu malam-malam, tuk apa tuh malam-malam. Nah waktu itu ada, nah habis masang kan itu udah dipasang semua. Nah habis pasang itu ada itu guru-guru yang dari luar kota itu pada datang buat nginep di sekolah. Nah itu sebelumnya tuh udah kelasnya buat nginep itu udah kita siapin, udah meja-mejanya itu udah udah dirapiin, dibuat ke pinggir semua, jadi tengahnya itu bener-bener kosong lah. 3 kelas itu waktu itu 3 kelas udah rapiin semua. Nah ternyata guru yang mau nginep ke sekolah itu nggak banyak, cuma 1 kelas doang yang keisi, kelas yang paling pinggir lah, kelas yang paling pinggir itu yang keisi. Ya udah, ini sia-sia dong ya ngerapiin 3 kelas. Ya udahlah gue sama teman saya ya mau gimana lagi, disuruh kan. Waktu itu kalau nggak salah jam 11 atau jam berapa itu, ya udahlah pulang aja lah, besok kita kesini lagi. Ya udah kesini lagi, terus itu guru-guru udah pada tidur itu, pulang. Teman-teman saya pulang sama. Nah besoknya itu ya nggak besoknya lah, ya besok itu waktu acara hari H itu berjalan mulus. Nah itu waktu mau pulang, waktu acara udah mau selesai itu ada yang itu kita cerita sama guru-guru. Katanya tuh waktu guru-guru di sana nginep itu kan di kelas paling pinggir kan, paling pinggir itu waktu jam
mau subuh sekitar jam 3 atau jam berapa katanya tuh itu tuh berisik, ada yang berisik. Itu semua guru yang nginep di sana tuh kedengeran semua. Ada yang berisik kayak proses belajar mengajar gitu katanya. Proses belajar mengajar. Nah, itu kan otomatis pada bangun kan. Ngapa sih? Ada apa gitu kan. Itu ada yang penasaran, ada yang bodo amat lah gua capek gitu kan, tidur lagi. Nah, itu ada guru yang penasaran. Nah, waktu itu yang penasaran itu kan ya apa sih kok berisik banget di kelas sebelah, yang notabene kelas sebelah itu udah kita rapiin, kursi-kursinya kita kirim ke samping semua, udah kosong lah buat tidur gitu. Nah, dia keluar, guru satu ini keluar terus ngecek, kaget kan, loh kok ada kelas gitu. Meja-mejanya itu udah kesusun rapi kayak mau pengajar lah. Bahkan kaget, wah kok malam-malam ada kayak gini. Itu ada pelajar mengajar kan, bingung kan, malam-malam kok ada pelajar mengajar. Tapi waktu diteliti lagi, itu yang bikin kaget itu bukan ada kelasnya itu, tapi mereka yang ada di kelas itu nggak ada kepalanya semua. Itu cuma badan doang. Kemudian dan itu yang guru yang ngecek itu kaget, aduh, kaget sama takut ya. Itu langsung lari kan ke kelasnya yang itu, lari ke kelas sebelah. Dia bilang, ini ada belajar mengajar tapi tidak ada kepalanya. Wah. Tapi yang ada yang nanggepin, ada yang enggak. Masa sih dia di sambil, tapi ya ujung-ujungnya yang nanggep ya udah, tapi ujung-ujungnya udah nggak ada yang ngecek ya, udah dipaksa di rumah. Nah, besok paginya tuh ini dicek lagi kelasnya, udah posisi semula kayak yang diatur aku sama teman-teman saya. Jadi kursinya itu udah ke pinggir semua, padahal tadi katanya yang guru itu tuh benar-benar kayak ada proses belajar mengajar, kursinya sama bangkunya tuh benar-benar lurus, ditata rapi. Dan tahu-taunya ya itu yang agak bingung, tapi setelah ya itu karena itu katanya benar sih, soalnya yang dengar suara itu tuh semua yang di kelas itu dengar semua. Nah, saya kan juga nggak takjub ya, anjay gitu kan. Terus saya tinggal di situ kan ada guru senior. Ada yang guru senior kan. Saya coba tanya, Pak, ini waktu kemarin kan ada kejadian gini kan. Gini. Nah, ya gitu dia bilang, oh itu kemungkinan besar itu tuh penunggunya sini itu tuh kayak iseng. Biasa pendatang orang baru itu kayak nggak ke pendatang atau ke orang baru itu kayak itu biasa, cuma iseng doang. Oh, nggak ngapa-ngapain Pak, nggak ngapa-ngapain. Ya, cuma mungkin ada yang nggak suka, ada yang perilaku salah satu guru itu yang pendatang itu atau gimana, kita kan soalnya kita nggak di sana waktu itu. Udah ya aja kalau ke tempat baru itu guru saya kasih nasihat seperti itu. Habis kejadian itu ya gimana sih, yang tahu kejadian itu tuh nggak semua orang, jadi cuma guru-guru yang ada di workshop itu sama saya sama teman-teman saya yang yang ikut bantu workshop itu doang. Jadi nggak semuanya orang tahu. Ya udah, kita buat simpen cerita, ya udah kita simpen aja, gak usah disebar-sebarin kalau aja. Ya udah, itu udah kejadian yang 2 tahun atau berapa tahun yang lalu, udah 3 tahun yang lalu kalau nggak salah, kalau dari sekarang sih kalau saya SMK. Itu aja sih, mungkin itu aja sih Mas Rosid. Oke, jadi itu tadi teman-teman sahabat misteri, cerita mistis dari teman kita, sebut saja Burhan, tentang kisah horor di SMK-nya dahulu cuy. Oke, jadi cukup sekian podcast House Mystery yang kedua.
Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video dari House Mystery berikutnya. Thank you semuanya. Akhir kata dari aku dan bye-bye.